Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki minggu Paskah yang kelima. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita agar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dengan berdiri kita membaca Mazmur 103 ayat yang ke-8 demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kita bersyukur menyambut undangan Tuhan untuk datang kepadanya. Mari bersama kita pujikan dari PKJ 4. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Haleluya, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Kita mengawali ibadah Prapaskah kelima ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Damai sejahtera dan cinta kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian. Satu Yohanes 4 ayat ke-18 berkata demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah membawa pemulihan dalam kehidupan kita. Kita meyakini di dalam kasih, penghukuman dan penghakiman digantikannya menjadi pengampunan dan pengasihan. Mari bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan di dalam hidup
kita. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta berjalan, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat Marilah merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa dan kesalahan kita. Diberikan kesempatan secara pribadi untuk jemaat berdoa. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Tuhan, kami manusia lemah dan berdosa yang beroleh anugerah kasih dari Allah. Kami bersyukur sebab Engkau memanggil dan memilih kami untuk menjadi anak-anak terang. Maka di dalam kasih dan pengampunan-Mu ya Tuhan, kami merindukan karya Tuhan yang memulihkan dan memperbaharui kehidupan kami. Dalam Kristus kami memohon. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Sesungguhnya anugerah-Mu membuat kami berani untuk beranjak keluar dari dosa. Namun rupanya dosa begitu memikat dan menarik perhatian kami, sehingga kadangkala atau seringkali kami gagal untuk meninggalkan kehidupan kami yang penuh dosa. Padahal karya salib Tuhan telah mengampuni kesalahan dan menghapuskan dosa kami. Karena itu,
kami memohon pengampunan kepadamu ya Allah, yang penuh kasih, setia, dan penyayang. Dalam Kristus kami memohon. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Sucikanlah hidup kami ya Tuhan, murnikanlah hati kami, bersihkanlah pikiran kami, dan mampukanlah kami untuk terus mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan, yang senantiasa menuntun langkah juang kami melalui firman-Mu kepada setiap kami. Dalam Kristus kami memohon pengampunan. Amin. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Di dalam Kristus dosamu telah diampuni. Dalam Kristus dosamu juga telah diampuni. Mari menyambut berita anugerah dari Allah untuk pengampunan dosa setiap kita. 1 Yohanes 1 ayat 9-10 berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah hidup dalam perdamaian dengan Allah dan sesama kita. Damai Tuhan beserta saudara sekalian. Tuhan besar di kehidupanku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersinar terang yang cerah, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar, sejak Yesus di hatiku. Dosaku dihapus, jiwaku segar, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku, sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku.
jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Yalah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih karena pada hari ini kami bisa bersama-sama mengikuti ibadah minggu. Engkau memberkati kami semua, Engkau turunkan Roh-Mu yang kudus ke tengah-tengah kami, agar setiap firman yang didengarkan dapat dimengerti dan dijalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon bimbingan-Mu ya Tuhan, melalui perantaraan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan membaca dari kitab Mazmur 51 ayat 2 sampai dengan 13. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bacaan kedua diambil dari Ibrani 5 ayat 5 sampai dengan 10. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini.
Sebagaimana firman-Nya dalam satu nas lain, Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah, menurut peraturan Melkisedek. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan diambil dari Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi ke Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, di dunia ini ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku di mana aku berada. Di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak berdiri di situ dan mendengarkannya berkata, bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana cara ia mati. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Dalam perjalanan kehidupan, peziarahan entah kapan tiba makrifat. Pertanyaan tidak berjawab, gamang melingkupi jiwa.
Kesakitan terus menyakiti. Pulih seakan imajinasi semu. Sang kalik berjarak. Lantas, di manakah perlindungan? Rindukan kasih sang pengasih, melarikan diri karena dosa. Terlupa adanya pengampunan. Kasihnya nyata jika ingat memohon pada ampun. Puisi yang saya tuliskan ini menjadi refleksi bersama, terutama pada masa Prapaskah kelima. Apakah kita sebagai manusia bisa dengan mudah meminta maaf, atau harus berpikir berkali-kali baru bisa meminta maaf? Biasanya kita lebih mudah melarikan diri saat berbuat dosa daripada meminta maaf. Tidak mudah mengampuni keluarga, sahabat, apalagi orang yang tidak kita sukai. Lantas bagaimana hubungan kita dengan Allah? Seperti yang diajarkan dalam doa Bapa kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Namun masih saja sulit memohon ampun. Akhirnya kita sulit mengampuni dan terbiasa untuk tidak meminta maaf dan acuh tak acuh dengan penghukuman Allah. Lingkaran terus-menerus terulang. Sikap acuh tak acuh membuat kita lupa kasih Allah melampaui penghukuman. Sebagaimana dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Bapak dan Ibu yang terkasih, jika kita lihat leksionaris kita dalam Yohanes 12 ayat 20 sampai 33, perikop ini diawali dengan membahas tentang hari Paskah yang mana sebagai tradisi utama bangsa Yahudi karena memperingati pembebasan oleh Allah terhadap nenek moyang mereka dari perbudakan bangsa Mesir. Adanya orang-orang Yunani menunjukkan mereka yang dianggap kafir dan baru beragama, menyembah satu Allah. Makanya mereka ingin bertemu dan mengenal Yesus secara langsung. Seseorang bernama Filipus dan Betsaida bersimpati kepada orang selain Yahudi karena menadani Yesus. Mereka menekan ego mereka dan abaikan perselisihan yang terjadi saat itu karena penolakan Yesus sebagai Mesias. Sisi Mesias yang mau menderita hingga mati ternyata tidak dapat dihayati dan dipahami oleh umat Yahudi pada zaman itu. Bagi mereka, anak manusia Mesias yang dijanjikan dan diutus oleh Allah ialah seorang yang tidak terkalahkan karena mampu mengangkat senjata sehingga dapat membawa pembebasan dan kemenangan bagi umat Israel secara politis. Tapi nyatanya tidak sesuai dengan ekspektasi. Yesus justru datang sebagai Mesias yang menderita hingga mati disalibkan. Pewartaan ini menjadi kabar yang memilukan hati, mengecewakan, dan membuat banyak orang melakukan penolakan terhadap Yesus. Sebaliknya,
Bagi mereka yang beriman, penderitaan Mesias justru menjadi jalan masuk untuk pemulihan dan pengampunan dari Allah. Para murid Yesus pada saat itu menjadi skeptis, tidak mudah percaya, apalagi menerima orang lain yang berbeda dari mereka. Yesus berusaha menengahi mereka. Pemberitaan tentang Mesias yang menderita diawali dengan pernyataan Yesus. Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan pada ayat ke-23. Pernyataan ini bukan seruan untuk mengangkat senjata dan berperang seperti harapan umat Yahudi pada saat itu, melainkan seruan yang menegaskan tiba waktunya bagi Yesus untuk menapaki masa derita dan sengsara. Kemuliaannya diperoleh bukan melalui kemenangan berperang, melainkan melalui kayu salib dan kematian. Itulah mengapa sesudah mengatakan hal tersebut, Yesus memberitakan 3 hal paradoksal atau bertolak belakang dengan pandangan umumnya. Yang pertama, melalui kematian datangnya kehidupan, tertera pada ayat ke-24. Yang kedua, melalui pengorbanan justru orang mendapat kehidupan, pada ayat ke-25. Dan yang ketiga, melalui pelayanan maka seseorang mendapat kebesaran atau penghormatan Allah. Tampaklah bagaimana karya keselamatan Allah ditempuh dengan jalan yang luar biasa dari pikiran manusia, yaitu melalui kematian, pengorbanan, dan ketaatan seorang hamba. Keselamatan jalan terang yang ditawarkan oleh Yesus kepada setiap mereka yang mengambil keputusan untuk mempercayakan kehidupan kepada Yesus. Keputusan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan dengan ketakutan, melainkan dengan sukacita dan sukarela. Pada waktunya, seseorang harus mengambil keputusan untuk mengikut dan menyangkal Yesus. Percaya atau tidak percaya, mereka yang mengambil keputusan untuk merespon anugerah Allah sebagai orang yang hidup dalam terang, orang yang berjalan dalam terang, dibebaskan dari bayang-bayang kegelapan dan maut, sehingga menjadi anak-anak terang. Tertera pada ayat ke-36, anak-anak Allah yang tahu kemana harus melangkah dan kemana tujuan akhir kehidupannya. Anak-anak terang yang dituntun Allah keluar dari kegelapan dan berjalan menuju terangnya yang ajaib. Karya pemulihan Allah nyata melalui beberapa hal. Yang pertama, pengampunan dan pengasihan Allah pada ayat ke-34. Di sini dijelaskan bahwa pertobatan Israel pasti disambut Allah dengan memberikan pengampunan dan pengasihannya. Citra Allah bukan pendendam, sebab ketika umatnya bertobat, kesalahan akan diampuni dan dosa dihapuskan. Yang kedua, perjanjian baru Allah dan umat Israel pasca pembuangan pada ayat ke-31. Perjanjian baru merujuk pada komitmen dan kesungguhan hati yang diminta Allah kepada umat Israel untuk hidup taat dan setia memegang perjanjian mereka dengan Allah. Yang ketiga, pembaruan yang dikerjakan oleh Tuhan pada ayat ke-33. Taurat Tuhan akan ditaruh dan dituliskan dalam batin umat Israel sebagai sebuah penegasan bahwa karya pembaharuan itu dikerjakan Allah dalam hidup umat Israel agar mereka mengenal Tuhan dan firman-Nya dalam hidup sehari-hari. Bapak dan Ibu yang terkasih, hal yang seperti itu tidak hanya terjadi dalam kehidupan Yesus di Perjanjian Baru,
Tetapi ada pula di Perjanjian Lama pada Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Umat Israel sebagai umat pilihan Allah terus-menerus melakukan dosa. Adanya nubuat dan pemberitaan Yeremia tentang penghukuman Allah akan karena ketidaksetiaan dari umat Israel. Kehadiran Yeremia mengingatkan akan dosa dan kesalahan bangsa Israel apabila tetap melanggar akan mengalami kehancuran dan pembuangan. Yeremia hadir sebagai wujud cinta kasih Allah menggenapi perjanjian dengan umatnya. Selain itu, pembuangan sebenarnya menjadi wadah reflektif bagi umat agar mengakui kesalahan, lalu bertobat dan merasakan karya pemulihan dan penyelamatan dari Allah selayaknya. Lagu Pejalan dari salah satu solois indie, yaitu Sisir Tanah, yang akan saya nyanyikan. Siapakah kita ini, manusia yang dalam diam riuh, ragu dan tak mampu. Ada rahasia, tidak rahasia. Ada di sini, ada di situ, diseret-seret waktu. Kita berjalan saja masih terus berjalan, meskipun kita tak tahu berapa jauh jalan ini nanti. Lagu tersebut mempertanyakan siapakah diri manusia yang masih harus tetap hidup dalam pertanyaan-pertanyaan. Ada banyaknya rahasia sang misteri, tetapi waktu terjawabnya pertanyaan tidak diketahui. Dan bahkan kadangkala merasa jarak antara kita dengan Allah sangatlah jauh. Seringkali kita mempertanyakan kepantasan diri kita sebagai manusia setelah melakukan dosa, setelah melakukan kesalahan, merasakan penderitaan, kita anggap sebagai hukuman dari Allah. Kita berjalan saja masih terus berjalan, meskipun kita tak tahu berapa jauh jalan ini nanti. Dan kita tak juga rela tunduk pada jarak. Kita memohon bimbingan Roh Kudus agar tercerahkan. Saudara-saudari, lantas apakah berarti Allah memang jahat dan kejam? Sebenarnya, iya, kita anggap demikian. Seringkali kita menganggap Allah itu jahat dan kejam dikarenakan penderitaan yang harus kita terima. Padahal belum tentu begitu. Kita kadangkala mengeluh apabila merasa sedikit susah. Bisa saja kesusahan itu sebuah pengajaran yang akan mendewasakan iman kita sebagai bukti betapa Allah mengasihi kita. Bisa saja ada kalanya Allah merasa kesal kepada kita, seperti kita juga merasa kesal apabila ada orang lain yang terus-menerus melakukan kesalahan yang sama.
Kita pun dibayang-bayangi ketakutan, hingga iman ketidakpercayaan melanda. Makanya memilih menjauh darinya. Kita dengan Allah akhirnya berjarak. Hal yang terpenting bukan persoalan kesalahan yang sudah kita lakukan di masa lalu, tetapi tentang datangnya kita kepada Allah memohon ampun, karena ketakutan hanyalah kesia-siaan, tetapi dengan memohon ampun akan melegakan kita. Sanggupkah kita menahan ego, lalu memohon ampun kepada Allah dan berusaha tidak melakukan kesalahan lagi? Selayaknya Daud yang tidak hanya mengampuni orang lain, tetapi mau menyadari keberdosaannya, lalu memohon pengampunan. Pertobatan haruslah diiringi dengan perubahan. Iman harus nyata melalui perbuatan. Mengaku sebagai pengikut Kristus berarti harus meneladani hidup Kristus. Pada masa Prapaskah ini, kita menghayati penderitaan Yesus yang merelakan dirinya mati di kayu salib untuk menunjukkan kasih-Nya sebagai penebusan dosa bagi kita umat manusia. Hidup di dalam kasih Allah itu berarti hidup dalam pengampunan dan pengasihan. Kita sebagai umat Kristiani yang bertumbuh dalam gereja harus menyuarakan kasih, pengampunan, dan pemulihan dari Allah kepada manusia lainnya. Kasih Allah melampaui penghukuman, sebab Ia sendiri sudah menyatakan kasih melalui kehadirannya dalam karya penyalipan untuk memulihkan dan menyelamatkan kita umat manusia. Sudikah kita saudara-saudari sekalian menanggung salib pada zaman sekarang, terutama pada masa Prapaskah ini? Selagi mendengar khotbah ini, saudara sekalian akan menjawab iya. Tetapi mungkin di dalam hati ada penolakan yang dibisikkan dengan lantang karena enggan merasakan penderitaan. Lagi pula, siapa yang mau merasakan penderitaan atas dosa yang sudah dilakukan, apalagi dosa dari orang lain, seperti pengorbanan Yesus yang disalibkan? Akuilah saja dengan kerendahan hati dan keberanian seperti Yeremia dan Daud, meskipun dengan memutuskan memikul salib, bisa membuat kita dibenci, bisa membuat kita dikucilkan, diolok-olok, dan kerugian lainnya bisa kita terima. Namun di sisi lain, kita akan merasakan kasih agape dari Allah seusai pertobatan. Kasih Allah melampaui penghukuman sebagai peziarahan kehidupan kita umat Kristiani. Amin. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita akan memanjatkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Yalah Bapa, terima kasih karena pada hari ini kami sudah bisa mengikuti ibadah. Kami juga ingin memanjatkan beberapa pokok-pokok doa syafaat kami. Yang pertama, kami ingin berdoa untuk setiap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Engkau berkati kegiatan ini, baik secara virtual ataupun kegiatan secara langsung, agar kami dapat sadar mengikuti protokol-protokol kesehatan, dan acara juga dapat berlangsung dengan lancar. Dan ini untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk Yayasan Pendidikan TK SD Nasional. Engkau berkati setiap para naradidik, para peserta didik, dan setiap siapapun yang terlibat di dalamnya, agar dapat senantiasa Engkau berikan hikmat, agar dapat juga membantu kelangsungan pendidikan ke depannya. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang khususnya sedang dalam masa pandemi ini. Engkau berkati mulai dari pemerintahan presiden, wakil presiden, Engkau berkati juga para menteri, Engkau berkati juga semua staf-staf yang terlibat, mulai dari pemerintahan hingga ke setiap desa. Engkau berkati, dan Engkau berkati juga untuk para tenaga medis yang sedang menyiapkan vaksin, kiranya dapat berjalan dengan lancar, dan ini dapat membantu kami untuk segera kuat dan menyelesaikan masa pandemi ini, sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama beribadah sesuai seperti sedia kala. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk setiap saudara-saudari yang berulang tahun pada minggu ini. Kami bersyukur untuk perpanjangan usia yang Kau berikan. Kami bersyukur untuk setiap nafas kehidupan. Kami bersyukur juga untuk kami yang masih bisa bersama-sama dengan keluarga kami pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati setiap kehidupan kami di usia yang baru ini. Engkau bantu lagi kami untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Engkau berkati juga setiap persekolahan, perkuliahan, hingga keuangan kami. Engkau berkati, Engkau berikan berkat yang cukup bagi kami, agar kami bisa dengan ini memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Kami ingin memohon juga untuk sebagian dari kami yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit ataupun sedang dalam masa pemulihan. Kami percaya dengan kuasa-Mu saja, dengan tangan bulir setiap dari kami yang sedang sakit dapat disembuhkan, kami dapat dikuatkan, agar setiap kami dalam mengkonsumsi obat, dalam mengikuti terapi dan sebagainya macam yang Kau dapat kuatkan. Kau berkati juga keluarga kami yang mendampingi, agar kami bisa diberikan kesehatan, pemulihan, dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan untuk setiap dari kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu pada saat ini, Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Engkau tahu setiap pergumulan yang sedang kami alami. Engkau bantu diri kami agar kami bisa menjadi lebih baik dan dapat menyelesaikan setiap pergumulan yang sedang kami alami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja, melalui perantaraan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Persembahan adalah wujud ungkapan syukur kita atas segala berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Marilah membawa persembahan pada Tuhan dengan hati yang bersyukur, bersukacita dan sukarela. Nats yang mendasari persembahan diambilkan dari Mazmur 107 ayat 1 dan 2. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan.
Mari kita berdiri. Bapa di surga, terima kasih pada saat ini kami dapat mengikuti kebaktian meskipun secara online. Bapa, kami bersyukur atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Pada saat ini kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Bapa, berkatilah persembahan kami, sehingga persembahan kami ini dapat berguna untuk menjadi alat penunjang bagi pelayanan pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ingatlah bahwa pengampunan dan pengasihan Allah membuat hidup kita mengalami pemulihan dan pembaharuan. Tetap hidup dalam pimpinan Allah Roh Kudus yang terus memperbaharui kehidupan kita. Ibadah tidak hanya ada di dalam gedung gereja. Hidup kita sehari-hari juga adalah ibadah yang harus kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.